Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hai adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan kakak berdoa bagi kita semua, agar kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama kakak Kak Amki dari program studi pendidikan geografi. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Pada saat ini, kita akan mempelajari tentang 1. Struktur keruangan dan perkembangan desa, dan yang kedua adalah struktur keruangan dan perkembangan kota, dan yang ketiga adalah pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Tetapi, dalam pertemuan pada saat ini, kakak akan hanya menjelaskan tentang struktur keruangan dan perkembangan desa. Berbicara tentang desa, apa sih itu desa? Tentunya, kata desa sudah tidak asing lagi ya di pemikiran kita, karena kita sering mendengar kata desa atau menyebutkan kata desa. Atau dari kita pernah tinggal di desa, atau bermigrasi ke desa, atau kita berasal dari desa tertentu. Kira-kira apa sih itu desa? Jadi secara umum, desa merupakan suatu wilayah yang penduduknya memiliki ciri-ciri kehidupan seperti pergaulan hidup yang saling mengenal satu dengan yang lain. Dan kegiatan ekonomi yang ada di desa cenderung terarah kepada sektor agraris atau pertanian. Jadi, dan juga di desa itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor alam seperti iklim, keadaan alam, dan ketersediaan sumber daya alam. Dan pada saat ini juga, kita akan mempelajari tentang apa saja sih karakteristik dari desa itu? Dan dicirikan seperti apa sih karakteristik dari desa itu? Secara sederhana, karakteristik desa itu dicirikan dengan penduduk yang umumnya bercorak agraris. Dan tentunya kita sering melihat bahwa kebanyakan atau sebagian penduduk di desa itu melakukan mata pencarian bertani atau bercocok tanam. Biasanya sering kita jumpai yang sering ditanam di daerah desa itu sawah, tegalan, maupun jenis-jenis pertanian lainnya. Tentunya hal itu sangat dipengaruhi juga oleh iklim yang ada di desa dan topografi yang ada di desa tersebut. Hubungan antara wilayah desa itu masih sangat erat dan saling mengenal atau yang disebut dengan Gemeinschaft. Dan kita pada saat ini kita akan menjabarkan karakteristik-karakteristik dari desa itu sendiri. Yang pertama adalah penduduk di desa saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan pergaulan hidupnya masih memegang teguh adat istiadat. Jadi di desa kita sering melihat bahwa adanya adat-adat tertentu yang dilakukan di desa itu sendiri. Seperti apa ya contohnya? Kalau di daerah kita tentunya kita sering mendapatkannya. Jadi adat gotong royong, adat perkawinan, adat dalam memulai acara pemakaman, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah penduduk mempunyai ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Jadi konsisten, jadi penduduknya memiliki perasaan yang sama. Artinya bahwa penduduk yang ada di desa itu memiliki namanya komitmen satu dengan yang lain dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi anggaplah ketika penduduk desa satu dengan yang lain itu saling membantu dan saling sepenanggungan. Maka itulah yang disebut sebagai mempunyai perasaan yang sama. Dan yang ketiga adalah
mata pencarian penduduk yang bercorak agraris. Kira-kira yang bercorak agraris itu seperti apa sih? Ya, tadi yang sudah kakak jelaskan adalah yang masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan perkebunan. Dan yang keempat adalah perbandingan manusia dan alam cukup besar. Artinya apa? Bahwa di desa itu penggunaan lahannya sangat sedikit. Jadi sehingga adanya perbandingan lahan yang sangat besar antara lahan yang bebas dengan lahan yang dihuni oleh manusia. Kemudian yang kelima adalah lapangan pekerjaan masih bertumpu pada sektor agraris, ya sudah jelas ya. Kemudian yang keenam adalah sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi masih sederhana. Jadi kita bisa melihat bahwa perbandingan desa dan kota itu sangat jelas sekali dengan adanya prasarana komunikasi, transportasi dan yang masih sederhana. Misalkan di desa kita jarang menemukan sarana seperti kereta api, bus ya. Biasanya kita sering menemukan hanya ada becak ataupun kendaraan sepeda motor maupun sepeda. Jadi itulah yang dikatakan bahwa sarana dan prasarana transportasi di sana masih sederhana. Begitu juga komunikasi. Beda ya seperti di kota. Di kota kita bisa menjalin komunikasi yang begitu bebas di dunia luar karena jaringan internet yang memadai. Sedangkan di desa masih sangat dipengaruhi oleh kondisi jaringan yang kurang baik atau yang belum memadai. Dan kita akan masuk di klasifikasi desa. Jadi secara umum perkembangan kehidupan penduduk di desa. Jadi itu dibagi menjadi 3. Jadi desa swadaya yaitu desa yang memiliki ciri masyarakat yang masih terikat pada tradisi dan memiliki lembaga sosial yang sederhana. Jadi misalkan contohnya desa yang memiliki keadaan atau desa yang masih sangat terpencil. Jadi sehingga itu yang disebut sebagai desa swadaya. Atau sebagian besar masyarakatnya itu memenuhi kebutuhannya secara individu atau memenuhi kebutuhannya dengan produksi sendiri. Seperti desa yang ada di pedalaman Papua sana yang sangat terpencil. Jadi mereka melakukan proses kegiatan mencari makan itu dengan sendiri dengan cara berburu dan meramu. Yang kedua adalah desa swakarya, yaitu desa yang perkembangannya lebih maju dan ditandai dengan ciri seperti adat istiadat yang berkembang. Adanya pengaruh yang dari luar desa dan diversifikasi mata pencarian masyarakat. Jadi desa ini tergolong desa yang sudah maju dibandingkan desa swadaya. Jadi seperti contoh desa yang berada di pinggiran kota. Ya, ini adalah desa swakarya. Karena sudah adanya di sana percampuran suku. Tadi kalau di desa swadaya itu masih lebih didominasi oleh satu suku saja. Tetapi kalau di desa swakarya itu lebih didominasi oleh berbagai suku atau yang disebut dengan heterogenitas penduduk. Yang ketiga adalah desa swasembada, yaitu desa yang lebih maju dengan sangat sedikitnya pengaruh adat istiadat terhadap ekonomi masyarakat. Maksudnya apa? Jadi desa ini yang bisa kita temukan di kota atau di pinggiran-pinggiran kota. Seperti apa? Desa yang ada di Tondo, yang ada di Palu. Ya, ini yang disebut sebagai desa swasembada. Karena apa? Karena hampir sebagian masyarakatnya itu tidak lagi terikat dengan adat istiadat kegiatan atau kegiatan setempat. Jadi kita sering tidak
kita tidak sering menemukan adanya proses gotong royong di dalamnya. Kemudian kita akan membahas tentang potensi-potensi yang ada di desa. Kira-kira apa saja sih potensi-potensi yang ada di desa tersebut? Jadi menurut Bintarto, jadi unsur utama yang harus ada di desa adalah yang pertama harus ada daerah. Jadi daerah ini semacam berarti daerah desa harus ada lahan pekarangan, persawahan, tegalan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah harus adanya penduduk yang meliputi pertambahan, kepadatan, persebaran maupun mata pencarian dari penduduk itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tata kehidupan. Tata kehidupan di sini adalah seperti pola pergaulan dan seluk-beluk kehidupan yang ada di desa itu sendiri. Kalau berbicara tentang pola tata pergaulan, ya ini mencakup kepada kebiasaan-kebiasaan yang ada di desa itu sendiri. Tetapi secara umum, kita membagi potensi desa itu menjadi dua, yaitu potensi fisik desa dan potensi penduduk desa. Potensi fisik desa itu meliputi tanah. Tanah yang ada di desa sangat melimpah. Jadi bisa kita gunakan untuk membangun dan kita bisa menggunakannya untuk membuka lahan pertanian. Yang kedua adalah air. Air di desa sangat melimpah. Beda seperti yang ada di kota. Di kota biasanya air banyak sekali mati karena banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan maupun hotel-hotel yang besar. Kemudian kalau yang ada di desa, kita temukan ternak. Ternak di sana masih sangat melimpah, ya. Karena banyaknya bidang-bidang peternakan yang masih kita jumpai di desa. Kemudian penduduk. Jadi penduduk desa ini sangat melimpah, ya. Biasanya penduduk desa akan bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Dan yang kedua adalah potensi penduduk desa. Jadi potensi penduduk desa ini kita bisa temukan bahwa sangat besarnya jumlah penduduk yang ada di desa. Kemudian dengan karakteristik penduduk yang masih adanya gotong royong, ya, kita bisa menemukan adanya aparatur desa yang sangat penting untuk mengelola tata kehidupan dan tata pergaulan yang ada di desa. Kemudian adanya lembaga-lembaga sosial yang ada di desa seperti ketua RT, RW, kepala desa, dan kecamatan. Baik, pada saat ini juga kita akan mempelajari tentang pola pemukiman yang ada di desa. Kira-kira pola pemukiman yang ada di desa itu seperti apa sih? Jadi pola pemukiman desa itu cenderung sederhana. Jadi rumah di desa biasanya dikelilingi oleh pekarangan yang luas. Jadi jarak antara rumah yang berjauhan sehingga ruangnya masih sangat longgar. Jadi pola pemukiman desa itu pertama ada pola pemukiman yang menyebar. Ini sering kita jumpai di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi, penduduknya itu memilih lahan yang relatif datar dan dengan sumber air untuk membangun rumah. Sementara itu di wilayah dataran rendah, penduduk bebas untuk membangun rumahnya tanpa terhambat faktor topografi. Dan yang kedua adalah pola pemukiman yang memanjang. Jadi terbentuk karena pengaruh bentang alam atau bentang budaya yang memanjang. Jadi yang dibagi menjadi pola pemukiman di sepanjang tepi sungai. Ya, sering kita jumpai desa yang mengikuti pola sungai. Kemudian pola pemukiman di sepanjang tepi jalan. Ya, sering juga kita jumpai. Kemudian pola di sepanjang pantai. Kemudian yang ketiga adalah pola pemukiman yang mengelompok. Jadi terbentuk di titik pertemuan atau persimpangan jalur, transportasi, dan pegunungan. Jadi selain itu juga di daerah yang sulit dijumpai air dan biasanya juga memiliki pola pemukiman mengelompok di dekat sumber air. Jadi kita bisa menemukan pola pemukiman
mengelompok ini pada daerah-daerah persimpangan transportasi dan perdagangan. Baik, itulah tadi materi yang sudah kakak sampaikan dan ajarkan kepada adik-adik. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan kakak ucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Bye-bye.